Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu dan Bapak yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya, Bowo Irianto, Widyaiswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Semoga senantiasa bersemangat dan selalu sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelatihan kepemimpinan transformasional, pelatihan kepemimpinan administrator dengan materi pokok 2, konsep dasar coaching dan mentoring. Submateri yang akan kita dalami lebih rinci adalah yang pertama, pengertian, tujuan, dan prinsip-prinsip coaching dan mentoring. Yang kedua, peran dan karakteristik coach dan mentor. Dan yang ketiga, teknik-teknik coaching dan mentoring. Indikator keberhasilan dari pembelajaran materi pokok 2 ini adalah setelah mempelajari konsep dasar coaching dan mentoring, Ibu dan Bapak diharapkan dapat menguraikan kembali konsep dasar coaching dan mentoring sesuai dengan kaidah-kaidah coaching dan mentoring. Baiklah, Ibu dan Bapak yang saya banggakan, segera kita mulai materi pokok 2, sub materi 1, yaitu pengertian, tujuan, dan prinsip-prinsip coaching dan mentoring. Yang pertama, pengertian coaching dan mentoring. Dan Wilson, coaching merupakan kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya, membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Inti dari coaching adalah memberdayakan orang dengan memfasilitasi pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi, dan perbaikan kinerja. Sedangkan menurut ICF atau International Coach Federation, coaching is partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential. Yang artinya kurang lebih, sebuah bentuk kerjasama dengan klien atau coachee dalam menstimulasi pikiran dan proses yang kreatif dalam diri klien, sehingga dapat menginspirasinya untuk memaksimalkan potensi, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam karir profesionalnya. Whitmore, dalam bukunya yang berjudul Performance Coaching, menyatakan bahwa coaching adalah pembinaan yang membuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerja mereka sendiri, yang membantu mereka untuk belajar daripada mengajar. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa coaching berarti mengakses potensial pegawai, memfasilitasi individu untuk membuat perubahan yang diperlukan organisasi, memaksimalkan kinerja pegawai, dan membantu pegawai memperoleh keterampilan dan mengembangkannya dengan menggunakan teknik komunikasi khusus. Sedangkan Jacques dan Clement menyatakan definisi coaching adalah percakapan terstruktur yang menggunakan informasi tentang kinerja yang nyata antara seorang dengan seorang individu atau tim, yang menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Merujuk pada definisi tersebut di atas, bentuk dari coaching adalah percakapan dan membantu orang yang dibimbing untuk meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan rumusan para ahli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa coaching pada intinya adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh para pimpinan atau coach yang profesional
untuk melatih pegawai guna meraih kinerja yang optimum dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, serta bagaimana memanfaatkan peluang yang ada. ICF mendefinisikan bahwa coaching merupakan bentuk kemitraan antara coach dengan coachee untuk memprovokasi pemikiran dengan proses kreatif, guna menginspirasi coachee memaksimalkan potensi pribadi dan potensi profesional yang dimilikinya. Sedangkan terkait dengan mentoring, menurut Ali and Penter, juga Anderson, maupun Dech and Casey, serta Jolie and Heather, bersepakat mendefinisikan bahwa mentoring merupakan hubungan saling menguntungkan dari seseorang yang mempunyai pengalaman lebih kepada individu yang kurang berpengalaman untuk mengidentifikasi dan meraih tujuan bersama. Selanjutnya, menurut Krittner and Kinnicky, mentoring adalah proses membentuk dan memperhatikan hubungan yang berkembang langsung secara intensif antara pegawai senior atau pelatih dan pegawai junior. Dari pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa mentoring adalah metode pengembangan di mana seorang mentor akan mengajarkan tips, trik, pengalaman sukses, metode sukses, dan cara-cara sukses sesuai dengan pengalamannya. Selanjutnya yang kedua, tujuan coaching dan mentoring. Menurut Jacques dan Clement, tujuan coaching adalah yang pertama, membantu pegawai untuk memahami peluang penuh dalam jabatannya, yaitu jangkauan tipe penugasan yang tersedia bagi pegawai sesuai dengan jabatannya, dan memberikan gambaran mengenai manfaat yang dapat dia ambil dari peluang penugasan tersebut. Yang kedua, membantu pegawai dalam belajar meningkatkan komitmen dan memotivasi kerjanya sehingga akan menghasilkan kinerja optimal. Ketiga, membawa nilai-nilai yang dimiliki pegawai lebih sejalan dengan nilai dan filosofi organisasi. Yang keempat, membantu pegawai mengembangkan kebijaksanaannya, misalnya dengan pengalaman dimiliki oleh atasannya, dia mampu menyelesaikan masalah yang serupa. Berikutnya, membantu pegawai memperbaiki perilaku yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, menciptakan ide kreatif dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Ketujuh, meningkatkan adaptivitas dan fleksibilitas pegawai. Terakhir kedelapan, membangun budaya kreatif dalam organisasi. Berdasarkan pendapat Matthews yang mengutip sumber dari Carothers, Carroll, Kusmits, dan Albert, Spencer dan Lacey, serta Rolf V. Flat, manfaat mentoring diklasifikasikan dalam manfaat bagi organisasi, manfaat bagi mentee, dan manfaat bagi mentor yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Ibu dan Bapak sekalian, setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan, kita lanjutkan dengan prinsip-prinsip coaching dan mentoring. Carol Wilson, Managing Director dari Performance Coach Training, menjelaskan 8 prinsip dalam coaching, yaitu ke-1, awareness atau kesadaran. Proses coaching menghasilkan kesadaran, di mana dengan itu, coachee akan mendapatkan manfaat lebih banyak. Kedua,
responsibility atau tanggung jawab. Inti dari coaching adalah self-responsibility atau mengambil alih sepenuhnya apa yang sudah menjadi keputusan dirinya. Intinya, coach mengambil keputusan sesuai dengan kompetensinya dengan stimulus dari coach. Ketiga, self-belief atau percaya diri. Ada dua komponen untuk membangun kepercayaan coach. Pertama, memberikan kemungkinan mereka ruang untuk berlatih, belajar, meregangkan diri, ataupun membuat kesalahan. Kedua, memberi mereka pengakuan atas prestasi mereka melalui bukti otentik, pujian layak yang membangun kepercayaan diri mereka. Prinsip keempat, blame free, tidak menyalahkan. Ketika kesalahan diperlakukan sebagai pengalaman belajar, coach termotivasi untuk mencoba lagi dan belajar dari pengalaman. Menyalahkan dapat membuat coach berhenti di jalan dan dapat menciptakan keyakinan bahwa prestasi tidak mungkin tercapai dan karena itu tidak layak untuk mencoba lagi. Kelima, solution focus atau fokus pada solusi. Berfokus pada solusi sangat menentukan dalam proses coaching dan bidang kehidupan lainnya juga. Yang keenam, challenge atau tantangan. Dampak dari tantangan adalah kita akan mengeluarkan semua kekuatan dan pikiran dalam lingkungan yang mendukung dan mendorong untuk menghadapi tantangan tersebut. Ketujuh, action atau tindakan. Coaching mengungkap perspektif baru dan kesadaran untuk wawasan baru yang mengarah kepada keinginan untuk mengambil tindakan dan perubahan. Dan kedelapan, trust atau kepercayaan. Kepercayaan adalah sangat penting untuk hubungan antara coach dan coachee. Ibu dan Bapak sekalian, akhirnya tuntas sudah pembahasan submateri 1, pengertian, tujuan, dan prinsip-prinsip coaching dan mentoring. Selanjutnya, kita memasuki submateri 2, peran dan karakteristik coach dan mentor.